Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Indana Zulfa, bisa dipanggil Bu Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Jadi kalian tahu Al-Quran apa enggak? Tahu. Sering baca ya? Sering tiap hari. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai sebuah mukjizat dan diturunkan dengan jalan mutawatir. Mutawatir itu beruntun atau berturut-turut. Yang pertama, kedudukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber pokok. Sebagai sumber pokok, Al-Quran itu berisi tentang ajaran-ajaran yang lengkap yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, terutama umat Islam. Dan Al-Quran juga sebagai sumber hukum. Jadi Al-Quran itu berisi tentang tata aturan yang lengkap, ada yang bersifat mujmal atau global dan ada yang bersifat tafsil atau terperinci. Jadi agar manusia dapat mencapai kehidupan dan kesejahteraan dalam kehidupannya, maka manusia senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran dan janganlah bercerai-berai. Yang kedua, tujuan dan fungsi Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran yang hakiki. Jadi Al-Quran itu memiliki fungsi dan tujuan bagi kehidupan umat manusia. Yang pertama, sebagai petunjuk. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu sebagai petunjuk, dan bagi manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupannya, seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi itu kitab diturunkan dan tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk meliputi tentang hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam, yang meliputi hubungan dengan Allah, manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Jadi Al-Quran itu berisi ajaran-ajaran, ada yang bersifat mujmal atau global dan ada yang bersifat tafsil atau terperinci. Nah, Al-Quran itu berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Jadi Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Jadi dalam kisah umat terdahulu itu ada yang beriman atau bertakwa dan ada yang kafir. Jadi orang yang kafir itu akan mendapatkan azab, dan orang yang beriman Allah menjanjikan surga baginya. Jadi dengan Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia itu,
hendaknya manusia itu berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya. Jadi kisah umat terdahulu itu sebagai pelajaran. Dan yang ketiga, perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Jadi orang yang memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk akan senantiasa meninggalkan maksiat atau perbuatan dari hal-hal yang berbau maksiat. Contohnya seperti tidak mencuri, tidak minum khamar, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam, orang yang memfungsikan tujuan tersebut maka akan senantiasa berbakti kepada orang tua. Jadi tidak membantah perkataan orang tua seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua dan tidak boleh berkata kasar dan tidak boleh berkata kepada orang tua. Yang ketiga, sebagai peringatan dan pelajaran. Jadi orang yang memfungsikan tujuan tersebut maka senantiasa berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya. Jadi itu saja materi hari ini. Apa ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah jelas ya. Ya. Jadi di sini Ibu akan membagi jadi satu kelompok aja. Jadi tugasnya silahkan berikan contoh perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu beri waktu 2 menit. Contohnya orang yang memfungsikan Al-Quran. Saya Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan contoh orang yang memfungsikan Al-Quran. Yang sebagai apa, Mbak? Yang sebagai sumber pokok ajaran Islam. Oh ya. Senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, tidak melawan kedua orang tua dan tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, jadi ada PR ditulis dulu ya. Ya, Bu. Jadi yang soal pertama, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Tulis. Yang kedua, berikan contoh orang yang memfungsikan Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran. Cukup itu PR-nya. Sebelum kita tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.